Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Impres Malawona, yang saya hormati pula rekan-rekan guru SD Impres Malawona. Yang pertama, kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat perlindungannya sehingga kita semua boleh berkumpul pada tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, sebelum mulai kegiatan, kita awali dengan doa. Saya minta kepada Pak Fridus untuk memimpin kita dengan doa. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya untuk berdoa menurut ajaran Katolik. Bagi yang beragama Katolik, ikuti doa yang saya bawakan. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat cinta dan kasih-Mu sehingga kami semua boleh hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Engkau memberikan kami rahmat kesehatan sehingga kami boleh melaksanakan segala aktivitas kami di hari-hari yang lalu hingga pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini bersama rekan-rekan CGP melakukan sosialisasi. Kiranya Tuhan Engkau menyertai kami, mencurahkan Roh Kudus-Mu ke atas para calon guru penggerak dan juga kami semua, agar apa yang kami terima, apa yang kami bahas pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi kami semua, teristimewa bagi peserta didik kami. Semua doa dan permohonan ini ya Tuhan, kami sampaikan kehadirat-Mu dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih untuk Pak Fridus yang telah membawa kita dengan doa. Untuk itu, sebelum kita mulai ke kegiatan inti kita untuk memaparkan diseminasi budaya positif, kita mulai dengan membuat peraturan kelas, kesepakatan kelas kita. Untuk itu nanti diberi kesempatan kepada teman-teman, kita sama-sama membuat kesepakatan kelas. Waktu dan kesempatan saya berikan. Kesepakatan yang pertama, oke, Pak Rey. Mengikuti materi sampai selesai. Mengikuti materi kesepakatan kelas ya. Satu, mengikuti materi sampai selesai. Mengikuti materi sampai selesai. Materi sampai selesai. Yang kedua, angkat tangan ketika Memberi bertanya. ya, mengacungkan tangan bila ingin bertanya. Minta izin. bila ke toilet. Yang ketiga, Meminta izin bila ingin keluar. meminta izin bila ingin keluar. Ke toilet. Sepakat ya? Meminta izin bila ingin keluar.
menghargai teman yang tidak sedang- berbicara, atau tidak berbicara saat materi disampaikan. Ya. Sepakat? Sepakat. Tidak. menghargai. Menghargai. Ayo tidak berbicara. Saling menghargai. Saling menghargai. Kalimat positif ya? Ya. Ya, Saling menghargai. Saling menghargai. cukup saling menghargai. Saling menghargai. menghargai. Dilarang merokok. Oh ya, dilarang merokok. Iya. Dilarang merokok ya. Ya. Dilarang. Tidak boleh merokok. merokok di luar. Merokok di luar, ya. Merokok pada tempatnya. Kalimat positif ya. Tidak merokok di dalam ruangan. Ya, ya. Merokok di merokok di luar ruangan. Sudah berapa? Sudah 5 kesepakatan kelas kita. Kalau merokok di luar ruangan nanti orang itu keluar. Oke, masih ada? Pas. Pas ya? Pas. Iya. Oke. Jadi untuk sementara kesepakatan kelas kita ada 5 ya. Nah sekarang saya akan membacakan kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama ya. 1. Mengikuti materi sampai selesai. 2. Mengacungkan tangan bila ingin bertanya. 3. Meminta izin bila ingin keluar. 4. Saling menghargai. 5. Merokok di luar ruangan. Oke, itu kesepakatan kelas ya. Iya. Jadi baik, kita semua sudah sama-sama membuat kesepakatan kelas. Sekarang kita lanjut ke acara inti kita ini hari, yaitu diseminasi budaya positif. Baik, selamat datang untuk Bapak Ibu guru hebat dari SD Impres Malawona. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi sekolah kita tercinta ini. Oke. Menerapkan pemahaman pengalaman budaya positif. Di sini ada pertanyaan. Coba Ibu Marfa baca, ada pertanyaan di slide depan. Budaya positif. Iya. Apa arti dari budaya positif? Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru, mungkin ada yang tahu definisi dari budaya positif. Budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari. Masih ada lagi? Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Fridus yang telah menjawab pertanyaan atau telah memberikan pengertian dari budaya positif. Iya. Jadi, budaya positif adalah nilai dan kebiasaan dari kita di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Berarti itu harus budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif di sekolah. Iya, budaya positif di sekolah. Kalau di rumah tidak sesuai dengan Iya, budaya positif di sekolah ya. Nah, mungkin Bapak Ibu tahu pasti ada contoh dari budaya positif Coba. yang siswa punya atau guru? Yang
Siswa punya. Siswa menyapa guru Oke. hari-hari. Iya, bagus. Ibu Yeni. Iya, bergotong royong dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Ada lagi Ibu Marfa? Mencium tangan guru ketika datang sekolah dan pulang sekolah. Iya, mencium tangan guru ya atau memberi salam ya, kepada Bapak Ibu guru saat datang sekolah dan setelah kita selesai pembelajaran kita mau pulang sekolah ya. Nah, jadi itu budaya positif, salah satu contoh dari budaya positif. Nah sekarang seperti tadi ada pengertian dari budaya positif menyangkut dengan profil pelajar Pancasila ya. Sekarang saya mau tanya, coba sebutkan profil pelajar Pancasila. Ya, ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6. Iya, coba. Sekarang coba kita sebutkan satu persatu. Iya, bergotong royong. 2, Parein. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Iya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, Ibu Priska? Mandiri. Iya, oke, mandiri. Sudah 3 profil lagi. Ibu, iya, kreatif. Iya, bernalar kritis dan kreatif ya. Iya, jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Oke. Di sini kita coba melihat konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin belajar. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Yang ketujuh, keyakinan kelas. 8 segitiga restitusi. Ya, ada 8 konsep inti budaya positif. Nah, dari ke-8 konsep inti budaya positif ini nanti sebentar akan diulas satu persatu oleh teman CGP per 3 ya. Jadi baik, jadi untuk pemaparan materi tentang budaya positif sudah sampai. Oke, baik, kita lanjutkan untuk penerapan 8 konsep inti budaya positif ya. Sekarang saya minta kesempatan kepada Pak Rein untuk memimpin ice breaking kita pada siang hari. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya selamat pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, baru orangnya akan buru-buru sangat semangat. Selamat pagi, Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu guru, kita akan speaking tepuk semangat. Saya akan mencontohkan. Tepuk semangat. Dak, dik, duk, dak, dik, duk, semangat. Bisa? Pakai berdiri semua. Dak, dik, duk. Tepuk semangat. Dak, dik, duk, dak, dik, duk. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih untuk Pak Rein yang telah
memimpin kita dengan suatu ice breaking yang semangat. Kasih WOW. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada bagan, di situ ada profil pelajar Pancasila, yang telah kita lewati tadi, kita sudah sebutkan ada 6 profil pelajar Pancasila, yakni yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Miskonsepsi teori kontrol. Miskonsepsi berarti ya yang di luar dari konsep ya. Di sini ada ilustrasi guru mengontrol murid. Ya. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan manfaat. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, ini yang di luar dari kontrol. Oke. Disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Di situ ada disiplin positif, ya. Definisi tadi, salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau kita memberi reward, ancaman atau hukuman. Ya, kebiasaan kita kalau disiplin itu, ya, disiplin itu kita takut, ya, kita buat karena takut, ya. Jadi disiplin itu harus berasal dari dalam diri, internal, bukan dari luar atau eksternal, ya. Kita disiplin itu berdasarkan kesadaran kita, ya. Yang berikut, sebagai pendidik tujuan kita disiplin tadi itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ibo Primary Program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama,
percaya diri dan komitmen, keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Baik, sekarang saya berikan kesempatan kepada teman CGP yang bernama Ibu Pankrasia Honalaga untuk memaparkan atau mengulaskan materi yang berikut. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yang berikutnya. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi baik Bapak Ibu, sebagai guru seharusnya kita mengetahui kebutuhan dasar manusia agar penerapan budaya positif di sekolah itu sesuai yang kita harapkan. Kebutuhan dasar manusia sendiri adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Mungkin saya mau bertanya sedikit kepada Bapak Ibu guru, kira-kira mungkin ada yang tahu apa itu kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan Ya. apa yang kita inginkan. Ya, contohnya itu seperti apa? Kebutuhan apa yang seharusnya kita itu miliki? Angkat tangan. Ya. Ibu Yani. Kesejahteraan. Ya, kesehatan, kesejahteraan. Apa lagi? Kesenangan. Baik, Bapak Ibu, kita lihat bersama. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang semestinya kita miliki. Jadi sebagai Bapak Ibu guru, ya, sebagai Bapak Ibu guru kita harus bisa memahami 5 kebutuhan dasar manusia yang harusnya dimiliki oleh siswa kita sendiri. Jadi siswa kita itu kadang mereka berbuat kesalahan di sekolah itu mungkin saja di rumah itu 5 kebutuhan dasar manusia mungkin salah satunya itu tidak mereka miliki, tidak mereka dapat. Yang pertama ini bertahan hidup. Saya pikir ini semua kita wajib ya. Semua kita itu harus memiliki ini. Bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi dari 5 kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu, mungkin yang pertama bertahan hidup itu mungkin kita semua kita miliki. Tapi yang kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, ini kadang siswa kita itu mungkin di rumah mereka tidak mengalami itu, mereka tidak merasakan itu. Di sekolah mereka mulai misalnya berbuat kesalahan agar mereka mendapatkan rasa kasih sayang itu dengan berbuat kesalahan tadi. Ketika mereka berbuat kesalahan, maka ada yang mereka mendapatkan teguran. Sebenarnya dengan berbuat kesalahan itu, sebenarnya itu sudah di luar kontrol. Maka sebagai guru kita harus bisa memahami betul 5 kebutuhan dasar manusia ini, agar ketika kita bertindak untuk bagaimana menyelesaikan masalah, jangan serta-merta kita dengan kekerasan. Minta maaf mungkin berawal dari saya juga. Sebelum belajar ini kadang saya
ya tidak memahami siswa, jadi mulai dengan kekerasan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Ya, ini ada motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini mungkin keterkaitan itu dengan ini 5 kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia ini terbagi ke dalam 2 bagian, motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, kalau untuk motivasi eksternal ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Tadi saya sudah jelaskan di awal tadi, ketika murid berbuat kesalahan itu mungkin mereka tidak mendapatkan misalnya kasih sayang dan rasa diterima di rumah. Di sekolah mereka melakukan kesalahan sesuai dengan tujuan ini, untuk mendapatkan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain tadi. Lalu yang kedua, motivasi perilaku manusia, motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ini tugas kita Bapak Ibu Guru supaya kita punya siswa itu motivasi perilaku manusia itu, perilaku mereka itu sesuai dengan budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Jadi kita harus bisa mengetahui mulai dari ini tadi 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Lalu yang kedua ini motivasi perilaku manusia. Yang berikut ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman yang selama ini yang kita terapkan itu yang pertama hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga bersifat satu arah. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Ini mungkin selama ini saya juga sering melakukannya, memberi hukuman kepada siswa. Yang berikut konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap buruk selaku memonitor murid. Yang terakhir ini restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Sekarang mungkin untuk menyelesaikan masalah itu kita bisa menggunakan restitusi, tidak lagi dengan hukuman. Bapak Ibu, tidak lagi dengan hukuman. Konsekuensi juga, kalau misalnya ini yang contoh dari konsekuensi terencana, disepakati sesuai aturan. Yang terakhir itu murid tetap dibuat tidak nyaman. Sekalipun ada aturan, siswa itu mereka hanya mematuhi aturan. Mereka mematuhi aturan dan itu juga membuat murid itu tidak nyaman. Mereka hanya ketika berbuat sesuatu, mereka hanya ini karena aturan jadi saya harus ikut. Yang ketiga dari konsekuensi sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita guru yang mengontrol, murid harus ini, murid harus begini. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita bersama-sama murid mencari solusi agar misalnya mereka membuat kesalahan, kedepannya kesalahan itu tidak mereka perbuati lagi. Seperti itu. Yang berikut saya kasih kesempatan kepada Pak Laurentius de la Salle. Baik, terima kasih Priska. Kita kasih dulu tepuk wow untuk Priska. Luar biasa Priska. Baik Bapak Ibu guru hebat. Sekarang saya akan membawakan materi tentang posisi kontrol. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata posisi kontrol ini? Atau sudah pernah mendengar kalimat posisi kontrol ini? Pernah. Seperti apa? Kontrol yang tepat. Nanti setelah kita akan belajar tentang beberapa posisi kontrol. Mari kita simak slide di depan ini. Nah,
posisi kontrol guru. Jadi ada lima posisi kontrol pada guru. Yang pertama itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir itu manajer. Nah, ini masih ada kaitan semua dengan yang tadi Ibu Priska sampaikan sebelumnya itu. Ada hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Baik, sebelum kita lanjut kita akan melihat video dulu. Nanti teman-teman perhatikan video ini, kemudian teman-teman bisa melihat, oh kira-kira selama ini tuh saya tuh berada di posisi mana. Posisi penghukum, posisi manajer, atau monitor. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mengganggu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru hebat, setelah melihat video tadi, halo, hai, baik Bapak Ibu, setelah melihat video tadi, kira-kira ini kan ada 5 posisi kontrol. Kira-kira Pak Fridus dulu, Pak Fridus, kira-kira setelah melihat video tadi, Pak Fridus itu masuk ke posisi kontrol yang mana? Saya ke posisi 1 ada 2 3. Ya itu aja 1 2 3. 1, 2, 3. Kalau ibu ini, ibu-ibu sekarang ibu-ibu. 1, 2, 3. Sama, Ibu Marfa? 1, 3. 1, 3. Nah, baik Bapak Ibu guru, di sini ada 5 posisi. Yang pertama itu penghukum. Penghukum tadi, kalau kita lihat sama-sama tadi, penghukum ketika anak datang terlambat, apa yang dilakukan oleh Ibu guru tadi? Hukum. Ya, Memberikan hukuman ya. Memberikan. Biasanya orang-orang yang posisi kontrolnya hukum pasti orang ini suka emosi. Bertanya, kau kenapa datang terlambat? Berlutut sana. Ada beberapa pernyataan hukuman tadi yang diberikan oleh si ibu guru. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah tadi kira-kira di video tadi teman-teman lihat apa? Halo. Pembuat merasa bersalah siapa yang nggak bisa silakan langsung dengan? Ya, Pak atas. Iya, anak menyampaikan, ibu guru menyampaikan, kamu tidak kasihan dengan ibu karena ibu ditegur kepala sekolah bagaimana? Oke, ada yang lain? Sama ya. Nah, kalau pembuat merasa bersalah biasanya itu seorang guru dia lebih membuat seolah-olah si anak itu merasa bersalah dengan hal yang sudah dibuat. Seperti tadi bilang, kamu tidak kasihan dengan ibu dimarahin kepala sekolah loh, seperti itu.
Kemudian yang berikut posisi kontrol teman. Ada yang bisa menyampaikan kira-kira di video tadi seperti apa? Silakan. Bagaimana? Silakan Ibu Harta saya lihat dari tadi. Mau ngomong silakan. Silakan disampaikan saja. Silakan. Ketika anak datang terlambat, kita membuat teguran kepada anak, tetapi dengan bahasa juga seperti teman dengan anak. Oke. Kita kasih WOW untuk Ibu Marwa. Kasih WOW. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Nah, kalau posisi kontrol teman ini biasanya itu si guru tuh dekat dengan anaknya. Itu kalau kita bisa lihat di sekolah ini biasanya Pak Ridus. Sini kok kenapa terlambat? Kamu terlambat terus, dan kalian tidak boleh seperti begitu lagi. Jadi anak itu merasa dekat dengan gurunya. Kemudian pemantau, silakan. Ya silakan Inggrisnya. Tadi yang di video itu yang saya dengar pernyataan kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Baik, terima kasih. Yang bisa sampaikan itu benar. Jadi pemantau ini lebih ke menegakkan aturan, Kau tahu tidak konsekuensi seperti begini kalau orang terlambat. Jadi pemantau itu seperti itu. Ada tidak di sekolah ini kalau biasanya datang? Kau tahu tidak kalau datang terlambat? Suka pantau seperti itu. Kemudian yang terakhir manajer. Jadi manajer ini teman-teman, Bapak Ibu guru hebat, manajer ini dia melakukan semua hal. Dia tidak langsung memberikan konsekuensi, tapi dia menstabilkan identitas. Seperti anak datang terlambat, kamu kenapa datang terlambat? Ditanya dulu, tidak boleh datang terlambat. Kemudian dia menanyakan kepada anak lagi, kira-kira apa yang salah? Oh, saya datang terlambat Ibu, saya bangun seharusnya jam 7, saya datangnya pukul 7.20. Kemudian terakhir dia menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan mana yang sudah kau langgar? Kemudian cari solusi bersama. Nah, itu tugasnya manajer. Jadi kita sebagai seorang guru sebaiknya kita berada di posisi yang ini, manajer seperti itu. Kita lanjut dulu. Sebentar akan diperjelas lagi oleh Pak Atas. Itu materinya Pak Atas sebentar. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini penghukum tuh biasanya dia kasih hukuman. Kau hormati bendera selama 1 jam. Itu. Kemudian pernyataan pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Dia membuat si anak itu seolah-olah merasa bersalah dengan yang sudah dibuat. Masih kasus yang sama, teman. Ayo dong. Ini kalau teman itu biasanya itu lebih dekat ya. Dan cara bicaranya juga beda. Teman hukum dengan ini pemantau itu beda. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, itu posisi teman pernyataannya. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Nah, itu pemantau. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahan? Nah, dia menanyakan kesalahan anak. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi manajer seperti itu. Nah, sekali lagi ditekan kepada kita harus berada di posisi ini. Nah, sekarang teman-teman lihat ada beberapa kasus, kemudian teman-teman menjawab. Ini kira-kira masuk yang mana? Oke, ini posisi kontrol. Apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Silakan. Membuat rasa bersalah. Atas. Membuat rasa bersalah. Ada yang lain? Ya, sama. Sama. Oke, kita lihat sama-sama. Membuat rasa bersalah. Kita kasih WO dulu. Kasih WO. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Berikut posisi kontrol. Apakah kamu tidak pernah benar melakukannya? Teman. Silakan Pak Frigus. Posisi teman. Ada yang lain? Silakan. Pemantau. Ya? Pemantau. Pemantau. Penghukum. Oke.
Siapa yang menghukum? Coba. Angkat tangan, acungkan tangan. Pemantau tadi saya, penghukum. Pemantau. Pemantau ke atas menghukum. Coba kita lihat. Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang berikut, kita lihat sama-sama. Tapi penghukum itu kan memberi hukum apa? Tadi itu bukan Kata-katanya juga termasuk. Jadi hukum itu tidak selain diberikan dengan tindakan, tapi ada hukuman verbal. Hukuman verbal itu dengan kata-kata. Ya. Jadi kita lihat ini. Posisi kontrol, apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Silakan. Manajer. Kalau semua tahu manajer. Nah ini kayaknya semua orang sudah paham tugas manajer seperti apa. Manajer. Kita kasih WO. Wow. Oke, posisi kontrol, apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Teman, semua tahu ya? Dari bahasanya, dari pernyataannya itu kita harus tahu. Ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu. Teman. Yang terakhir, posisi kontrol apakah? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Oke. Kayaknya materi saya sudah habis nih Bapak Ibu. Iya. Kayaknya materi saya sudah selesai. Kita kasih tepuk apresiasi dulu. Berdiri. Untuk kita semua. Sekaligus untuk memberikan semangat untuk Patas. Tepuk apresiasi. Wes mantap. Oke, silakan Patas. Baik, terima kasih Pak Lei. Sangat semangat sekali ya kelas ini. Kasih satu lagi, berdiri lagi, kita lebih semangat lagi. Tepuk apresiasi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Ya. Di situ tertulis kenapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan. Ada yang tahu mungkin kenapa harus keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang mau menjelaskan apa itu keyakinan dan dengan peraturan itu bedanya seperti apa? Mungkin dari Pak Fredus, Pak Rey. Baik. Kalau peraturan kelas ini biasanya itu dibuat secara bersama-sama. Anak itu melakukan karena takut. Karena takut gitu. Itu eksternal tadi seperti yang dijelaskan Ibu Priska. Kemudian kalau keyakinan itu benar-benar anak itu sadar. Dia melakukan sesuatu itu karena kesadaran dari dalam dirinya, bukan paksaan dari orang lain. Baik, terima kasih Pak. Ada yang lain mungkin bisa menambahkan? Sudah cukup ya. Nah, jadi keyakinan itu lebih ke anak-anak ya. Anak-anak dan guru bersama-sama membuat keyakinan. Kalau aturan itu biasanya sekolah yang guru-guru dan kepala sekolah yang membuat, anak-anak yang mengikuti aturan. Dan itu kalau peraturan biasanya ini ada hukumannya ya. Ada kalau keyakinan kita bisa buat konsekuensi bersama siswa seperti apa, kalau melanggar seperti apa gitu ya. Baik, pembentukan keyakinan kelas yaitu yang pertama bersifat abstrak ya. Bersifat abstrak, bebas, berupa pernyataan universal ya. Kemudian yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalimatnya dibuat positif. Biasanya dilarang merokok di sekolah, itu kalimatnya kurang positif ya, bisa dirubah dengan apa, tidak merokok di sekolah. Jangan dilarang, jangan itu tidak boleh ya. Jangan membuang sampah sembarangan, itu bisa diganti buanglah sampah pada tempatnya ya, simpanlah sampah pada tempatnya, jangan disimpan di kantor ya, tapi disimpan di kantor. Kemudian berikutnya sedikit saja agar mudah diingat ya, jadi jangan terlalu banyak membuat keyakinan kelas. Kalau terlalu banyak nanti anak-anak
lebih lagi ya aturan. Jadi bisa 4, maksimal 4 saja. Ya. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian yang berikutnya dilibatkan saat membuat keyakinan kelas semua warga kelas atau sekolah. Di situ sudah ada, di sini ada contoh ya keyakinan kelas, yaitu yang pertama bisa lihat ya. Nah, yang pertama ada apa itu situ? Hormat. Ya. Kemudian yang kedua tanggung jawab. Yang ketiga diterima dan dimiliki. Ya, diterima dan dimiliki. Mungkin bisa ditambahkan lagi. Ada yang bisa kasih contoh lain selain yang 3 di situ? Siapa kira-kira? Jadi keyakinan kelas itu yang biasanya anak-anak buat ya saling menghormati itu masuk di hormat ya. Ya, tanggung jawab seperti membersihkan kelas, tiket anak-anak itu nanti itu masuknya di tanggung jawab. Kemudian diterima ya, dan dimiliki ya. Jadi anak-anak itu pasti ingin merasa diterima dan dimiliki. Oke, berikutnya kita nanti membuat segitiga restitusi ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru CGP yang bertiga tadi sudah menyampaikan. Ada video juga ya, contoh video. Tadi Bapak Ibu sudah mendengar ya, di sini hampir sangat berkaitan ya. Di sini ada validasi tindakan. Yang pertama yang dilakukan dalam segitiga restitusi itu validasi tindakan. Kemudian yang kedua menstabilkan identitas. Yang kedua terus menanyakan keyakinan ya. Ini tahapan segitiga restitusi. Ya, menstabilkan identitas. Kira-kira ada yang tahu contohnya menstabilkan identitas seperti apa? Itu contoh tadi yang nabrak speaker. Oh, nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Nah, Anak saya. oke. Nggak apa-apa. Menstabilkan identitas. Ada yang lain? Berbuat salah itu wajar. Itu kata-katanya seperti itu ya, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Mungkin dari Pak Re, seperti apa validasi tindakan yang salah? Mungkin kalimatnya seperti apa? Kalimatnya seperti tadi, kamu tahu tidak peraturan sekolah itu masuknya jam berapa? Kamu sadar tidak apa yang kamu lakukan itu? Jadi si anak tadi bilang, oh masuknya jam 7, dia melakukan kesalahan, dia datang terlambat pukul 7.20. Baik, terima kasih Pak Re. Ya, jadi di sini ada menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses belajar dan katakannya di sini ada berbuat salah itu wajar seperti yang disampaikan Ibu Priska tadi. Ya, kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kata-katanya bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Ya, jadi memberikan contoh kepada anak Bapak Ibu dulu juga pernah melakukan itu. Itu adalah hal yang wajar seperti itu. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, jadi pas melakukan segitiga restitusi ini kita tidak mencari kesalahan, tidak mencari kesalahan anak tersebut, tapi bagaimana cara memecahkan masalah anak tersebut. Kemudian yang kelima, kamu berhak merasa begitu. Ya, biasanya anak-anak marah karena dibully. Itu hal yang wajar tuh bagi anak, karena merasa ini dibully. Kadang anak-anak ingin senang, karena ingin senang jadi dia membuli. Ya. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi pertanyaannya seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya,
Jadi pertanyaannya nanti ada yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Jadi Bapak Ibu tadi sudah melihat keyakinan kelas tadi. Nanti ditanyakan apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ya, nilai-nilai apa yang kita sudah sepakati bersama itu keyakinan kelas tadi. Kemudian yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Nanti saya berikan contoh kasus. Nanti Bapak Ibu guru memilih salah satu kasus saja. Silahkan melakukan segitiga restitusi, dibagi menjadi 2 kelompok saja, 2 kelompok. Pas ini 6 orang. Nanti di situ ada 3 kasus. Silahkan memilih. Ya, Bapak Ibu saya rasa sudah tahu ya. Posisi kontrolnya sebagai apa kalau melakukan segitiga restitusi? Siapa yang tahu? Oh, manajer, luar biasa ya. Nanti kita sebagai manajer melakukan segitiga restitusi, ya kan? Nanti dibagi ya, siapa yang sebagai manajer, siapa yang sebagai murid, dan yang satu yang ini. Baik, di situ ada pertanyaannya di bawah, bisa tahapannya, menggunakan kalimat ini, ya. Nanti ini restitusi dengan adil. ini pun Ini observasi, observer. Satu dari observer. Nanti di sini, ya. Di sini nanti ada tugas sebagai observer. Yang pertama, membuka percakapan dengan ramah. Apakah sudah dilakukan? Kalau sudah, di checklist ya. Yang sudah dilakukan di checklist. Kalau yang belum, tidak usah di checklist, nanti dikasih keterangan. Ada pertanyaan lagi mungkin yang belum bisa dibuka? Bagaimana? sudah Pak. Bagaimana, sudah selesai? Sudah Ya, sudah bisa mempraktekkan segitiga restitusi. Sudah Pak. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan? Bapak, kelompok Oke. satu, ya. Ibu Marfa dengan Mbak Firdaus ya. Ya, ya. Oke. Silakan bisa dicontohkan segitiga restitusi ya. Selamat siang Bu. Selamat siang Ali. Ya, Silakan duduk. terima kasih Bu. Jadi baik Ali. Ali tahu kenapa Ibu panggil Ali ke sini? Tahu Bu. Tadi Ibu melihat Ali mengejek Amira. Kenapa? Tidak, tadi saya hanya ganggu, dia punya nilai ulangan rendah. Saya hanya ganggu, nilai rendah banget, parah. Dia langsung menangis Bu. Jadi baik Ali. Perbuatan yang Ali lakukan itu hal yang wajar. Ibu juga pernah melakukan hal itu. Setiap manusia juga mempunyai kesalahan. Tetapi kita tidak boleh menyakiti perasaan teman atau orang lain. Ya Bu. Ali, apa Ali tahu keyakinan kelas yang kita percaya? Tahu Bu. Kalau Ali tahu keyakinan kelas yang kita percaya, keyakinan kelas mana yang Ali langgar? Saya tidak menghargai teman Bu. Jadi apa tindakan Ali mencerminkan keyakinan kelas? Tidak Bu. Kalau Karena saya tidak, sudah buat Amira menangis Bu. ya kalau tindakan Ali tidak mencerminkan keyakinan kelas, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan, tindakan apa yang harus Ali lakukan? Sebentar saya minta maaf dengan Amira Bu. Ali janji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Janji Bu, janji. Baik, terima kasih Ali. Silakan kembali untuk bermain bersama teman-teman. Terima kasih Bu. Ya, sangat luar biasa, kita berikan aplaus untuk pelajaran Ibu Marfa ya. Sangat luar biasa, ya. Sangat menjiwai sekali ya. Menjiwai sebagai muridnya. Baik, saya rasa satu saja contoh sudah cukup ya. Tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah disampaikan dan dilakukan oleh Ibu Bapak berdua. Oke.
Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu ya cara menerapkannya seperti apa segitiga restitusi itu terhadap murid apabila mengalami masalah yang ini. Kita sebagai manajer ya. Mungkin itu presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup ya. Sebelum saya mengakhiri presentasi pada hari ini, saya ada pantun ya sedikit. Guru ganteng mengajar di kelas. Anak manis mendengarkan dengan taat. Hari ini kita belajar bersama di kelas. Semoga destinasi budaya positif tepat dan bermanfaat. Kita kasih WOW untuk kita semua. Terima kasih sekian. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga. Baik Ibu, sekarang kita akan melakukan kembali melakukan refleksi tentang materi yang baru saja kita lalui, yaitu penerapan diseminasi budaya positif. Materi apa yang Ibu pelajari hari ini? Perubahan paradigma belajar, disiplin belajar, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Baik, terima kasih Ibu. Dari beberapa materi, kira-kira materi apa yang menurut Ibu paling menarik? Nah, jadi materi yang paling menarik itu adalah segitiga restitusi. Ya. Mengapa perasaan Ibu? Bagaimana perasaan Ibu hari setelah mengikuti materi yang kita lalui? Saya merasa senang sekali karena dengan segitiga restitusi saya mendapatkan banyak hal-hal baru, ilmu dari teman-teman CGP. Terus saya langsung mempraktekkan skenario segitiga restitusi. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Selamat siang, Pak Widos. Siang, Pak Rin. Siang. Siang, Pak Atas. Di Siang. sini saya dan Pak Atas Ya. akan melakukan umpan balik bersama Pak Firdaus dalam rangka merefleksikan pembelajaran atau materi yang sudah kita lalui bersama tadi. Ya. Ada beberapa pertanyaan, nanti Pak Firdaus bisa menjawabnya. Pertanyaan pertama dari saya, dari materi diseminasi budaya positif tadi, Ya. kan ada beberapa materi. Materi-materi apa saja yang sudah Pak Firdaus pelajari tadi? Tadi kita sudah pelajari tentang konsep budaya positif. Di antaranya ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin belajar, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Kalau Dari saya mungkin Pak, Bro. Ya. Pertanyaan satu lagi. Dari apa konsep inti budaya positif tadi, kira-kira materi mana yang sangat menarik bagi Pak Guru? ya, kalau yang sangat menarik tadi, kalau bagi saya di bagian posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Di posisi kontrol itu saya menyadari bahwa selama ini saya selalu berada pada posisi penghukum. Jadi setelah ada materi ini saya ya bisa merefleksi dan saya akan mengambil posisi di bagian manajer. Kemudian segitiga restitusi juga tadi kita sudah melakukan simulasi berkaitan dengan perilaku atau kesalahan yang dilakukan oleh siswa, sehingga kita bisa mengambil solusi dengan menggunakan segitiga restitusi, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Guru sudah menyampaikan refleksi pada kegiatan hari ini. Ya. Semoga bermanfaat dan Guru bisa mengembangkan. Ya, amin Pak, amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Baik Ibu, selamat siang. Siang Ibu. Baik, sekarang saya minta waktunya untuk kita merefleksi umpan balik mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini. Baik Ibu, kira-kira materi apa yang sudah Ibu pelajari hari ini? Jadi materi yang sudah saya pelajari hari ini dari konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin belajar, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia,
posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, kira-kira materi mana yang paling menarik bagi Ibu? Dari beberapa materi, yang menarik untuk saya itu materi tentang keyakinan kelas. Mengapa Ibu memilih materi keyakinan kelas? Saya memilih materi keyakinan kelas karena setelah saya mempelajari materinya, saya bisa merumuskan keyakinan kelas di dalam kelas bersama anak-anak, dan saya bisa membedakan bagaimana cara membuat keyakinan kelas dan peraturan kelas. Baik, yang berikut, bagaimana perasaan Ibu setelah mempelajari materi hari ini? Perasaan saya setelah mempelajari materi hari ini, tentu saya merasa senang karena hari ini saya bisa mendapatkan hal-hal baru dari teman-teman CGP, dan juga setelah mempelajari, setelah melaksanakan kegiatan diseminasi ini, saya bisa merefleksikan kembali pribadi saya selama ini, dan saya bisa menerapkan hal-hal baru yang saya dapatkan dari teman-teman CGP hari ini bisa saya terapkan di kelas nanti. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Ibu.